Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rizuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan perasaan saja barangkali ya. Nah, tapi kami di depan rel kereta api itu saya melihat dari jauh, ujung rel itu dari jauh melihat ada lampu cukup terang. Lampu, tapi saya lihat semakin lama semakin dekat. Tapi Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizuli Lubis dan dengan Bapak Freddy. Saudara, kami ada di studio dan di mana kami tadi telepon-teleponan untuk bertemu karena ada kesaksian yang luar biasa. Saya percaya ini menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian. Dan lagu ini adalah ciptaan Bapak Freddy sendiri, dipersembahkan untuk metanoia ketika nanti jadi album akan dipersembahkan ke metanoia begitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda pikir oh Bapak ini udah Kristen lama begitu ya, mungkin begitu. Tapi kita wawancarai beliau, oke? Boleh. Siapa Pak? Nama Pak? Freddy. Haleluya. Saudara, Pak Freddy sudah berkeluarga? Sudah. Pak Freddy ini bisa kenal Yesus bagaimana atau kapan mulai mengenal Yesus? Dan ceritakan bagaimana bisa mengenal Yesus. Oke. Awalnya ya, sebenarnya sudah sekitar belasan tahun yang lalu lah ya, 15 tahun lah yang lalu. Satu ketika kami memang dulu kami itu sangat alim lah ya. Sholat tidak pernah alpa. Every day, setiap hari itu tidak pernah alpa. Kalau alpa, aduh, Bisa nggak dikencangin dikit Pak? Biar kalau alpa itu merasa tidak enak, ada aja yang kurang. Nah, satu ketika kami habis sholat subuh sembari berzikir. Nah, di situ saya merasa bermimpi lah ya, mimpi. Tapi saya kok ada di belakang rumah. Belakang rumah kami itu ada semacam rel kereta api gitu ya. Ya rel kereta lah, arah tujuan Tanah Abang gitu. Tapi saya bukan sendiri. Seperti saya di sebelah ditemani orang paling dekat dengan saya lah. Ya istri lah ya. Seperti itu. Tapi saya dalam berdua ini keadaan seperti ketakutan. Lagi gimana ya, semacam orang bersalah tapi tidak bersalah. Kami salah apa gitu kan, kok takut. Mungkin perasaan saja barangkali ya. Nah, tapi kami di depan rel kereta api itu saya melihat dari jauh, ujung rel itu dari jauh melihat ada lampu cukup terang. Lampu, tapi saya lihat semakin lama semakin dekat. Tapi itu bukan kereta api. Kenapa? Bus yang datang, bukan kereta api. Tapi itu rel kereta api. Tapi bus yang datang. Begitu sampai di depan kami, pas sebelahan dia kami di bawah, dia di atas. Dalam keadaan terbuka pintunya. Nah, pintunya itu terbuka luas sekali. Pintu seperti zaman dulu itu ada pintu bus itu dilipat gitu. Tapi dia terbuka. Udah, tapi semacam saya lagi di halte.
saya seperti orang di halte, seperti bis lagi nungguin orang yang mau naik. Nah, tapi saya nggak naik-naik. Saya merasa, oh saya mau kemana? Saya nggak tahu saya mau kemana. Dan cukup lama, beberapa detik, saya nggak naik-naik dan tertutuplah pintu itu. Nah, di situ saya melihat Pak Pendeta. Saya melihat tulisan itu 2 baris. Ah, saya cuma melihat tulisan Isa Al-Masih, kan tertutup pintunya, begitu tertutup pintunya, saya terlihat jelas banget besar Isa Al-Masih. Tapi waktu itu Bapak masih Muslim. Masih Muslim, makanya saya kaget. Saya kaget. Apa ya? Kok salah? Jadi aku bilang, apanya ini? Aku mimpi nih, mimpi apa ini? Tapi kok bukannya Rasulullah yang saya mimpi kan? Muhammad, bukan. Tapi kok Isa Al-Masih? Saya berpikir terbangun dengan kekesalan. Padahal waktu Bapak di Islam itu konsep Bapak nabi yang besar itu Muhammad. Ya, saya kesal karena bukan Muhammad gitu, yang kulihat. Gitu. Nah, sudahlah, tapi tidak aku pikirkan lagi dia. Tapi mimpi itu everyday, setiap hari saya ingat terus, nggak pernah lupa. Saya selalu mengingat-ingat apa mimpi itu ya, apa mimpi itu ya. Tapi apalah itu, saya belasan tahun saya tidak pedulikan mimpi itu. Saya tetap Muslim. Nah, 5 tahun belakangan ini saya merasa terlalu banyak hal yang kurang beres sepertinya. Ya, saya menjalani hidup ini kurang beres. Kalau bisa mohon maaf, intonasinya jangan turun kali Pak. Tetap biar kurang beres. Karena kita nggak pakai ini. Nanti diedit kan? Ya. Sepertinya nggak ada yang beres ini dalam kehidupan ini kami ini. Udah, kami sedikit membaca Alkitab ya, Injil ya. Dengar audionya itu biar kami tidak namanya kami rada-rada malas dengarnya, bacanya, dengar audio aja. Nah, dengar audio sampai hampir tiap hari saya dengar. Ya, setengah tahun lah. Sepertinya saya harus pergi. Ya. Sepertinya saya harus mengimani isi audio ini. Ya. Firman-firman ini saya harus imani, kayak sepertinya keyakinan itu sepertinya berpihak ke audio tadi. Ya. Nah gitu. Saya cuma berpikir mungkin sudah seperti inikah jalannya. Ya. Nah, satu ketika kami suka buka YouTube lah, apalah itu pokoknya video-video yang disiarkan oleh media YouTube ya. Baca nonton dari siaran luar negeri, CP lah dan lain-lain lah ya, David Wood dan lain-lain. Kami cuman merasa kurang karena apa yang bisa saya ngambil dari situ itu hanya terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya kurang bagus. Tapi saya bilang ya memang benar tapi kurang bagus. Ya mengecilkan hal yang lain ya. Tidak bagus. Satu ketika kami buka lah Bapak Pendeta ini. Buka. Maksudnya YouTube tadi itu terlalu mengecilkan agama tertentu lah. Agama tertentu lah yang mereka tuju. Tapi kupikir memang benar. Ya, memang benar. Memang benar, tapi nggak seperti itu juga lah. Ya sudah lah, kupikir tidak penting. Kita terus terang aja. Dalam YouTube itu terlalu memojokkan Islam. Terlalu memojokkan. Nah, sedangkan Bapak Islam yang kira-kira walaupun itu mungkin ada, tetapi nggak perlulah harus dipelintir-pelintir begitu. Nggak perlu. Nah, satu ketika kami ngelihat Pak Rusuli Lubis sedang siaran lagi gereja ya. Tapi aku pikir ini orang ini
enak kulihat ini. Dia ngomongnya apa? Nggak ragu-ragu. Iya. Enak. Ya ngomong-ngomong aja. Ya apa? Asik aku bilang. Ya. Aku pikir asik lah ya. Ya. Nah kami datanglah ke gerejanya. Ya. Setiap hari Minggu lah kami Ya. datang ya. Main dan apa? Kami jadilah bergereja di situ. Ah, jadi ceritanya, sedangkan gereja kita itu Pak tidak ada alamat di YouTube itu kita buat. Bagaimana Bapak bisa tahu gereja kita itu? Lah itu kan waktu itu kan kami Ceritanya apa? Awalnya kan kami telepon-teleponan dulu sama Bapak. Iya, Ya, kan? maksudnya bagaimana bisa tahu telepon saya? Maksudnya itu. Ada di YouTube. Nggak ada di YouTube Pak. Lah, dari mananya aku? Kenalan Debbie. Oh Debbie ya, iya, benar. Debbie ya? Ya kira-kira waktu itu berapa bulan yang lampau atau setahun yang lampau? Kira-kira berapa lama? Setahun yang lalu lah ya. Setahun. Kurang lebih setahun lah. Ya, 8 bulan mungkin ada lah. Ya, hampir setahun. Lebih setahun ya. Ya, kayak gitu. Ya seperti itu aja. Dan kami di situ merasa bagaimana caranya bisa berguna untuk gereja itu kan. Ya. Apa yang bisa kulakukan? Nah, kupikirlah firman itu kan ada lah itu. Kami dikasih talenta. Ya. Yang harus bagaimana saya Pak Lubis lah yang tahu Ya. itunya apa firmannya lah. Ya. Tapi sepertinya saya mengerti, paham saya harus berguna. Ya. Kebetulan talenta saya sedikit-sedikit bisa lah main musik. Ya. Iya kan? Ya. Kubuatlah lagu-lagu itu. Lagu-lagu rohani. 1-2 lagu ya jadilah. Jadi Ya. sekarang Bapak sudah buat berapa lagu? Kalau mau dihitung semua ya bisa lah 7-8 lah Ya. juga, khususnya rohani. Ya, yang rohani setelah Bapak ikut Yesus inilah. Ya. Itu 7 lagu itu kurang lebih berapa bulan Bapak buat? Ada lah 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Dulu kami ngarang lagu pop biasa, Indonesia biasa, Iya, cinta-cinta, iya, iya. nggak pernah ada yang jadi. Ada. Susah kali jadinya. Ah. Nah, persis buat lagu rohani ini kok jadi. Ah. Sampai 7-8 lagi. Iya. Dulu setahun pun belum tentu jadi 1. Saudara, ini lagu ciptaan Bapak Freddy ini, dan ada beberapa lagu yang lainnya. Anda nanti bisa ikuti di Metanoia terus. Kita pasti tayangkan setiap ibadah minimal 1 lagu. Nah, terus gimana Pak? Sampai sekarang buat lagu sudah 7. Nah, Terus bagaimana dari pihak istri Bapak, anak Bapak, atau keluarga Bapak lainnya itu mengizinkan atau malah memprotes gitu? No, protes. Bagaimana? Coba apa yang Bapak hadapi? Yang Bapak hadapi dari mereka, atau Bapak alami apa dari mereka? Kalau masalah mengalami apa dari mereka, ya sudah pasti pertentangan lah. Ya, Mereka misal, masih Bapak menentang. cerita misalnya begitu, yang paling Bapak sangat gak enak banget kok diperlakukan gini saya setelah ikut Yesus gitu. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Saya Ya. merasa memang terlalu egois saya kalau saya merasa mereka cukup tidak menerima saya, itu aja. Mereka tidak menerima, tapi saya pikir hal yang wajar. Ada nggak di antara keluarga Bapak yang berkata begini, kok kamu sekarang jadi Kristen? Oh banyak, Ah. semuanya lah, Ah. semuanya keluarga kami. Terus Bapak jawab bagaimana? Ya, kami yakin dengan Yesus. Jadi susah. Jadi kami yakin karena kami sering membaca. Ya. Bacalah Alkitab, dengar audio dari Injil Yohanes lah ya. Ya. Salah satunya kami dengar sepertinya baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik semua. Ya. Cocoklah semua. Menurut Ya. saya cukup lah, bisa lah beriman dengan ini. Ya. Pernah nggak di antara keluarga Bapak ini yang melarang Bapak untuk ke gereja atau mengatakan ngapain sih ikut Yesus lo, ngapain sih jadi Kristen lo? Kalau hal itu sebenarnya tidak seperti begitu. Tidak. Selalu membahas mereka kan yakin dengan keyakinan mereka. Dibahas ya tentang hal itu gitu. Oh. Ya gitu. Tentang Alkitab mereka, pedoman mereka.
Al-Quran mereka. Ya Al-Quran mereka lah. Tapi kupikir aku susah lah, aku mau balik lagi seperti kalian, seperti dulu. Susah, aku nggak yakin. Nggak enaknya hati ini. Iya kan? Kupaksa juga munafiknya aku. Demi kalian begitu. Enggak lah. Kalian musuh pun musuhin aku nggak masalah. Yang penting aku tetap dalam keyakinanku. Kau nyaman, aku nyaman lah. Maksudku begitu. Jadi sampai sekarang mereka masih berusaha menarik Bapak untuk kembali ke Muslim. Setiap malam WA setiap hari itu WA itu banyak lah. Merasa bagaimana ya kan? Banyak lah itu semua keluarga, dari kakak, adik, ya kan, om, tante. Ada nggak Bapak dengar dari orang, karena ini seringkali ada orang-orang yang non Kristen, khususnya Muslim, mengatakan, oh dia itu ikut Kristen kan karena dikasih Indomie, karena dikasih pekerjaan, karena dikasih pekerjaan dan Indomie dulu. Oh, tidak seperti itu, tidak jauh. Kami ngikuti Yesus itu bukan karena materi ya, bukan, jauh lah. Nggak ada apa-apa kami. Siapa yang mau kasih kami? Yang jelas, Yesus itu selalu yang diserang itu hati. Bukan keinginan kita yang jadi materi yang jadi impian kita. Enggak, jauh. Di mana mau ngambil materi, di mana? Di Kristen itu nggak ada materi, nggak ada. Jadi Pak Gembala, pendeta Lubis itu nggak pernah iming-imingin materi. Oh enggak pernah. Kami ngikut dengan tulus lah. Kami takut dengan Yesus. Ya, jadi setelah Bapak ikut Yesus, ya, Bapak tadi sudah jelaskan bukan karena materi. Bukan. Sekarang apa karena ada cewek Kristen yang merayu Bapak? Nggak ada. Kami sudah tidak mungkin lagi berpikir tentang perempuan itu ya. Sudah jauh. Karena ada orang tertentu kan karena perempuan dia ikut Yesus. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Justru malah setahu saya istri Bapak masih Islam. Masih Islam. Oh, hanya baru Bapak saja. Baru saya saja, tidak. Sepertinya nggak mungkin mereka ikut. Tapi mungkin butuh bukti barangkali. Butuh bukti, mujizat. Bukti mujizat ya. Mungkin saya tiba-tiba punya mall. Anggrek mall saya yang punya, mungkin mereka baru percaya. Jadi dianggap ikut Yesus materi. Iya, seperti itu. Ya enggak lah. Enggak. Kami susah-susah aja, enggak ada. Untuk materi itu jauh. Jadi terus Pak begini Pak, kan Bapak punya teman, punya kerabat juga itu di grup band itu. Ya. Saya perkirakan kebanyakan pasti Islam. Pasti. Bagaimana tanggapan mereka, atau tidak semua Islam juga ada yang Kristen mungkin juga. ada, tetapi bagaimana tanggapan yang Islam itu? Tanggapan mereka paling mereka bisa ngasih satu masukan. Hati-hati kau, itu kan kau berkeluarga, keluargamu nanti nggak setuju dengan begini begitu, nanti bisa rusaklah keluargamu kalau kau mengikuti ajaran-ajaran yang lain gitu, tidak seiman gitu. Iya. Tapi ku jawab ya enggak lah, enggak begitu. Tapi hatiku tidak bisa dirubah untuk tidak mengikuti Yesus Kristus ini. Enggak bisa. Terus yang berikutnya di antara teman Bapak ini ada nggak sampai yang mengatakan Bapak itu murtad atau kafir? Banyak lah, udah banyak lah. Kami kafir lah, apalah segala macam. Lihat kenyataannya aja lah, yang benar mana lah gitu kan. Kalau buat jadi kafir, kurasa bisa terbalik mungkin ya. Kalau aku dulu itu, ya aku sebenarnya kafir, kurasa dulu ya. Asal aku kerjakan, macam-macam kerjakan. Yang seram-seram kali. Iya. Jadi selama Bapak ikut Yesus ini, perubahan apa yang paling dominan, maksudnya yang paling menonjol yang Bapak rasakan dalam hidup Bapak? Dalam hal ini saya ada banyak hal yang tidak berani lakukan lagi. Itu aja. Maksudnya hal-hal yang nggak baik? Nggak baik. Bapak terus terang aja, dulu Bapak
sukanya apa aja, hobinya yang nggak baik itu kurang lebih apa aja lah. Kami malu lah ngasih tahu. Nggak apa-apa. Walaupun tidak disebut semua, yang umum-umum saja, Pak. Ya, kami agak genit lah sedikit lah ya. Ya macam itulah. Tapi sudah tidak berani aku lakukan itu. Jauh lah. Nah, jadi dulu kalau ngeliat jidat licin, Ya, pastilah. Tidak Pasti. mikir apa-apa lagi. ya, Nggak ada yang kupikir. kalau lihat Ya kan? gitar Spanyol, paha mulus. Macam itulah. Tapi setelah ikut Yesus, Pak, bagaimana? Nggak berani. Nggak berani ya, luar biasa. Sepertinya kalau kami kembali lagi, apa ya? Saya sering dengan firman Yesus ya. Ya, Kalau kami kembali lagi lebih parah lah. Lebih seperti parah, itu. ya. Lebih parah yang terjadi. Ya. Maka hebatlah Ya. yang terjadi. Ya, itu Ibrani bilang Ah, kalau orang itu. sudah mengenal kasih karunia Tuhan, menerima kasih karunia, mengecap kebaikannya, tapi kembali lagi Akan lebih parah. akan lebih parah lagi. Nah, itu yang kami takut. Ah. Ya begitulah. Terus Pak, saya mau tanya ya, ingin tahu itu setelah Bapak ikut Yesus ini kan masih tetap ikut di band kan? Ya, Ada masih di band. sering-sering juga. Oke, ada nggak teman-teman Bapak itu yang bilang, lu munafik lu sok suci lu, ayo dong Om, kita seperti dulu gitu. Oh. Maksudnya mengajak kembali untuk melakukan hal-hal yang najis tadi lah. Ya karena kebetulan saat ini ya, saat-saat ini ya, sekarang-sekarang ini memang karena keadaan kami lagi ada bencana alam ini ya, Corona. COVID ini, corona ini. Jadi kami jarang ketemu. Oh gitu. Jadi nggak ada yang berkomentar, paling di WA apalah segala macam. Kapan ketemu lah apalah. Kupikir nanti tunggulah selesai COVID ini kan. Baru. Gitu. Jadi Ya begitu aja udah. Kelanjutannya ini apa yang sedang Bapak apakan? Pikirkan bagaimana kedepannya Bapak untuk berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan lah. Ya sementara ini apa yang bisa kulakukan ya seperti ini aja. Buat cipta-cipta. Buat lagu, Ya. lagu rohani gitu kan. Ya. Bermazmur lah kita. Gitu Ya. kan. Ya begitu aja. Ya. Ya apa yang bisa kulakukan, apalagi di zaman COVID ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kerja pun enggak, iya kan? Iya. Kan semua tutup. Oh iya. Di restoran manapun yang ada musiknya tutup. Iya. Tapi mau kerja di mana lagi ya? Buat aku lah. Iya kan? Iya. Tidak ada lagi hal yang kita bisa lakukan. Iya, Seperti itu. Iya. saya ingat waktu Bapak pernah bersaksi ya kepada saya dan ada beberapa orang waktu itu di ruang makan gereja. Mhm. Bapak bersaksi ada yang lebih spesifik lagi Bapak ketemu Isa itu selain di kereta, saya ingat. Oh, Ada, saya ingat. yang Apa ya? spesifiknya ya itu dia yang tadi. Yang melihat di bus itu, pintu bus itu tertutup ya tertulis Isa Al-Masih. Itu aja udah. Tapi dalam hal-hal yang lain Apa kaitannya kok Bapak langsung kaitkan ke Yesus dalam pemahaman Bapak waktu itu? setahu saya di Al-Quran itu Isa Al-Masih sama ceritanya dengan di Alkitab. Alkitab. Cuman berbeda-beda sedikit lah ya. Berbeda-beda sedikit. Dia lahir di Al-Quran itu di bawah pohon kurma. Norma. Nah, kalau di Injil Ya, di kandang domba. domba. Ah. Itu aja. Iya. Tapi mamanya Maryam, iya kan? Iya. Kupikir itu dia di Injil kan Maryam Iya. ya. Di Maria di Injil. Iya, Maria. Di Al-Quran Maryam. Al-Quran Maryam. Iya. Siapa bedanya? Dia juga Iya, kan. Dia juga. Iya. Iya. Ya begitulah. Tapi kalaupun Yesus bukan Isa bukan Yesus, tapi setelah saya mendengar audio perihal pribadi Yesus, saya suka. Haleluya, haleluya. Saya suka. Iya, jadi sampai sekarang Bapak tidak ada satu orang pun yang pernah
merayu Bapak untuk kembali ke Islam begitu? Mereka merayunya berbeda, menyerang dulu. Bahwa ini begini, ini begitu, pelajaran kamu itu begini, macam-macam lah, nggak masuk akal apa. Menurutmu kau nggak masuk akal, tapi aku paham. Aku mengerti maksud Injil ini. Aku mengerti, jadi masuk akal buatku. Buat kalian nggak masuk akal, itu apalah. Iya kan? Ya begitu. Aku paham, ngerti, paham. Ya begitu aja udah. Coba Bapak cerita lagi apa-apa yang Bapak alami, yang Bapak ingat selama bersama Yesus ini. Kalau mujizat ya, bukan mujizat lah itu ya. Maksudnya apa hal-hal yang rohani lah, hal-hal yang gitu. Yang ya termasuk mujizat, yang lain pun boleh. Ya. Kalau satu ketika kami bukan menguji, memang kami lagi terhimpit ya. Dalam keadaan kami sulit dalam keadaan materi ya. Kami sulit sesulit-sulitnya. Satu ketika kami cuma bilang, besok kami harus menyelesaikan pekerjaan ini. Tuhan, please bantu. Begitu. Dan di pikiran saya, Tuhan ya Yesus lah ya. Berpikirlah tidak ada lagi alasan saya mau kemana. Tapi begitu saya besok, kita harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan kita. Yang kalau saya tidak selesaikan, tidak bertanggung jawab. Ternyata selesai. Hari itu juga. Jadi Bapak sekarang setelah percaya Yesus ini nggak pernah mengajak keluarga Bapak gitu untuk ikut Yesus? Kalau mengajak kan harus ngasih alasan-alasan dulu. Pembuktian dulu. Tapi kalau mereka ini sepertinya nggak mau dengar pembuktian. Jadi susah lah. Ya kan? Barulah aku percaya kalau roh itu memang mau menyapa, tanpa aku juga mungkin kurasa dia melangkah pun ke sana. Tapi aku memang berupaya setiap hari. Saya cuma memperkenalkan Yesus itu siapa. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar kesaksian dari Pak Freddy yang luar biasa, yang memang ini anak band murni. Anda pasti tahu ya, namanya anak band itu bagaimana ya. Itu pergaulannya begitu luas, baik laki-laki, perempuan, bahkan mungkin di sana ada yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Anda sendirilah yang menafsirkannya itu ya. Tetapi Pak Freddy ini bisa berubah, saudara. Ya, bisa dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Bahkan sekarang walaupun dia masih di anak band, dia tidak akan mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh anak band lain. Misalnya contohnya yang tadi, yang najis-najis itu ya, yang kita dengar sepintas itu dulu ya. Dia bisa lepas dari hal-hal yang najis itu, saudara. Kalau Pak Freddy ini bisa, tentunya Anda dan saya bisa. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. 2 Korintus 3 ayat 17, Allah itu roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Alkitab berkata ya, di Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus Kristus maka engkau selamat dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi saya yakin bukan hanya Pak Freddy saja yang diselamatkan, tetapi sisi rumahnya pasti diselamatkan. Amin. Sesi pertama ini kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua pemirsa YouTube, khususnya mereka yang sampai metanoia, urapi supaya mereka makin cinta Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Tuhan, tidak gentar, tidak takut, ikut Yesus, tidak takut, apapun resikonya ikut Yesus. Karena ikut Yesus bukan berbuat jahat, ikut Yesus melakukan kehendak Yesus, yaitu hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, yang menyenangkan Tuhan, pasti juga menyenangkan banyak orang. Sekalipun ada orang tertentu yang gak senang, tapi kami tetap ikut Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa.